Salam. Mbak Jenny, ini dengan saya panggil untuk wawancara tentang supervisi nanti. Karena jadwal supervisinya dengan kan besok hari Selasa ya, Insya Allah jam berapa? 5. Ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Mbak Jenny. Yang pertama tentang KD atau indikator apa yang nanti akan Jen saksikan ke anak. Ya, hari ini materinya tentang maka jadi KD-nya itu menganalisis peristiwa sebab peristiwa format. Gitu. Terus nanti metode apa yang akan Ibu sampaikan, gunakan pas pembelajaran? Dalam hal ini kan materinya SKI ya Pak, jadi metodenya menggunakan ceramah, cerita, terus ada diskusi juga, tanya jawab seperti itu. Jadi metode itu ya, Anda pakai nanti ya. Alasan Anda pakai metode itu? Ya, karena kalau materi sejarah kan panjang ya Pak ya, jadi itu yang namanya, saya kira semua metode tadi diperlukan dalam materi tadi. Ceramah nanti saya menyampaikan ke anak-anak seperti apa materinya, kemudian tanya jawab itu untuk apa? Anak nanti bisa lebih aktif ya. Tanya jawab seperti itu. Kemudian ada diskusi itu untuk tujuannya karena memang saya pengennya bukan hanya guru yang aktif tetapi siswanya juga yang aktif. Nanti terus alat dan bahannya untuk sumber belajarnya apa yang nanti akan Anda siapkan? Ya, pastinya ada buku ya, modul SKI kelas 10 semester ganjil, kemudian ada buku gitu. Nanti tahapan belajarannya Anda bagaimana? Tahapannya yang pertama seperti yang sudah dalam LMP yang saya buat, saya masuk, kemudian salam, kemudian tanya kabar, mengecek kehadiran, kemudian diberikan motivasi, kemudian lanjut ke pembelajaran. Pembelajaran yang pertama nanti anak-anak saya kasih kesempatan untuk membaca materi bisa dari buku, kemudian nanti kan anak-anak tahu HP ya Pak, jadi bisa membuka, saya kasih kesempatan untuk membuka untuk materi apa? Satu mata. Kemudian ada juga nanti di sesi ceramah ya, saya ceramah ya, menyampaikan materi, kemudian ada proses tanya jawab juga. Di akhir nanti ada proses diskusi ya. Nanti anak-anak itu mendiskusikan materi bagaimana sebab-sebab peristiwa maka ini, kenapa terjadi, kemudian apa yang melatar belakangi, terus ibrah apa yang dapat diambil dari peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kemarin kan berdua hari kita menunjukkan ketiga tentang Fatu Maka ya, sekarang dibuka. Oke, sebelumnya bukunya teman-teman bawa enggak? Bawa. Oke, silakan HP-nya dibuka, cari materi tentang Fatu Maka. Silakan. Sudah, oke sudah ya, sudah 5 menit. Oke. Fatu Maka. Kira-kira ketika teman-teman mendengar kata Fatu Maka, apa yang teman-teman pikirkan? Apa? 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 Penaklukan? Nah, penaklukan kota Maka. Penaklukan kota Maka. Jadi Fatu Maka itu terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yang latar belakangnya. Kira-kira ada yang tahu sebabnya apa? Kenapa ada Fatu Maka? Ayo angkat tangan, siapa? Siapa yang tahu? Ayo. Tadi udah buka kan? Udah baca ya? Apa? Atau udah ada jaringannya? Ada ya? Oke, ya mungkin malu-malu ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Latar belakang dari peristiwa Fatu Maka itu apa? Jadi peristiwa Fatu Maka itu tidak lepas yang namanya perjanjian Hudaybiyah teman-teman. Apa? Perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah? Ya, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi oleh dilakukan oleh kaum muslimin bersama dengan siapa? Ya, kaum kafir Quraisy dulu ya. Salah satunya apa isinya? Ada yang masih ingat isi dari perjanjian Hudaybiyah yang kemarin loh. Masih ingat ya, Putri ya? Ya. Jadi itu memang latar belakangnya. Perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya, di sini kan banyak. Salah satunya itu tidak ada peperangan, tidak ada penyerangan antara kaum kafir Quraisy bersama kaum muslimin selama berapa tahun? 10 iya, selama 10 tahun. 10 tahun. Lama enggak? Lama, tapi apa yang terjadi? Kaitannya itu perjanjian Hudaybiyah itu kaum kafir Quraisy yang mau masuk ya, suku bangsa Arab lain. Jadi kan kaum kafir Quraisy ada kaum muslimin dan ada suku lain. Tapi suku lain yang belum menganut itu boleh dibebaskan. Mau memilih kepada kaum kafir Quraisy atau kepada kaum muslimin. Jadi bebas. Nah, untuk kaum muslimin namanya Bani apa? Suku apa? Ayo. Suku Bani Huza'ah. Bani Huza'ah teman-teman. Ya ini yang umat Islam. Kalau yang kaum kafir yang nih suku Arab lain yang menurut kaum kafir namanya Bani apa? Suku apa? Bani Bakr. Ya, itu ada ya, Bani Bakr teman-teman. Jadi ada suku Huza'ah, suku Bakr. Bani Huza'ah, Bani Bakr. Keduanya itu berbeda ya. Jadi karena itu belum ada 10 tahun, perjanjiannya 10 tahun, tapi kok malah apa yang terjadi? Malah melanggar. Siapa yang melanggar? Kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian. Katanya nggak boleh perang, tapi kok malah perang gitu. Baru 2 tahun berjalan, Bani Bakr menyerang Bani Huza'ah. Nah itu yang menjadi latar belakang dari apa peristiwa ini, Fatu Maka. Nah kemudian salah satu anggotanya sambil duduk apa ya? Salah satu
mengadu pada Rasulullah, Rasulullah ini bagaimana? Kami diserang, belum ada 10 tahun perjanjiannya, perjanjian Hudaybiyah 10 tahun nggak boleh berpenyerangan, tapi apa yang terjadi malah akibatnya mereka mengadu. Dan Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai pertolongan oleh siapa? Bani Musa. Ya, punya bisa buka. Kemudian bukan Rasulullah kalau Rasulullah bergesa-gesa. Rasulullah itu tidak bergesa-gesa, tapi apa? Mencari tahu dulu, maksudnya ditanya dulu bagaimana itu peristiwa itu terjadi seperti itu ya. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi apa? Misi perdamaian, damai, gitu ya. Karena Islam seperti itu mengajarkan apa? Perdamaian. Rasulullah membawa misi perdamaian dengan 3 usulan. Yang pertama ada yang lalu di buku, ayo dibuka, dibaca. Yang pertama apa? Usulan Rasulullah. Apa? Ayo. Oke, ya. Yang pertama, usulannya kaum kafir Quraisy, ya, dalam hal ini Bani Bakar harus berhenti melakukan penyerangan. Berhenti, kata kuncinya ya, berhenti. Apa yang pertama? Ya, berhenti melakukan penyerangan. Itu usulan yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ayo. Yang kedua, kaum kafir Quraisy harus apa? Kalau terjadi perang pasti ada yang dirugikan, makanya harus apa? Teman-teman? Apa? Harus? Ya, kalau misal banyak ini ya, misal ya ini kan ada pinjam sana, pinjam dompet, mau pulang gimana? Mengganti rugi. Yang kedua itu harus mau ganti rugi. Kaum kafir harus mau ganti rugi apa? Akibat itu, penyerangan itu harus mau ganti rugi. Itu yang kedua, berhenti ganti rugi. Dan yang ketiga yaitu apa? Perjanjian 10 tahun, tapi yang terjadi 2 tahun dilanggar. Gimana? Dilanjutkan atau dibatalkan? Dibatalkan. Kemudian yang ketiga, dibatalkan. Ini usulan dari Rasulullah. Usulannya. Kira-kira teman-teman dari ketiga ini mana yang diambil oleh kaum kafir Quraisy? Mana? Jika? Ya. Yakin? Dibatalkan. Ya. Dibatalkan permintaannya. Usulan yang dipilih yaitu dibatalkan perjanjian Hudaybiyah, dibatalkan, nggak ada perjanjian itu yang dipilih. Kemudian ketika Rasulullah mendengar kaum kafir Quraisy memilih yang ketiga itu dibatalkan, kira-kira apa? Bagaimana Rasulullah? Siap-siap teman-teman. Rasulullah mempersiapkan pasukan
pasukan yang disiapkan berapa kira-kira? Berapa? 10.000. Ya, 10.000. Banyak enggak? Banyak ya. Banyak sekali, 10.000 pasukan disiapkan kaum muslimin. Lihat coba, 10.000 ya. 10.000 datang mau ke Mekah. Ya. Pada waktu itu kan Rasulullah masih di Madinah gitu. Asalnya Makkah, kemudian menyebarkan Islam ke Madinah. Dan pada saat itu umat Islam sudah semakin bertambah. Makanya kaum kafir itu kayak ya kita tahu ya, kaum kafir kan terus bergejolak, terus tidak terima, terus bagaimana caranya dari Islam itu terpecah belah, dan Islam itu hancur. Makanya itu ya puncaknya itu aku makan itu teman-teman. Kemudian ya, nah ini tadi sampai mana? Sampai persiapan pasukan perang. Dan ada cerita sedikit ya, pada saat itu ketika Rasulullah mau perang, itu beliau meminta putrinya, siapa putrinya? Fatimah, meminta putrinya Fatimah untuk disiapkan baju perang. Tapi Rasulullah nggak bilang kalau mau perang, itu nggak bilang. Tapi kan sebagai anak ya, kalau kita diminta bantuan orang tua kita, ayah kita yakin, kita kan pasti penasaran ya, mau dibuat apa sih? Mau dibuat apa sih? Pakaiannya misalnya. Jadi begitu Fatimah penasaran ya, tapi enggak, Rasulullah dengan cara rahasia tapi kaum muslimin itu tahu kalau mau berbondong-bondong. Jadi bagaimana caranya? Biar rencana Mekah itu tidak diketahui oleh kaum kafir. Sampai sini bisa diterima? Oke, lanjut ya. Seperti itu. Jadi setelah itu apa? Rasulullah itu meminta sahabatnya untuk merahasiakan rencananya. Tapi apa yang terjadi? Apakah rencananya berhasil? Kira-kira bakal bocor nggak? Bocor ya. Ya, bocor. Karena apa? Ada yang tahu? Ayo. Apa? Ada yang mengirimkan surat. Nah, ada yang mengirimkan surat. Siapa? Oke, siapa yang mengirimkan surat? Belum baca pasti. Oke, tadi malam belajar ya? Ya. Oke, lanjut. Oke, hari ini bisa ditaruh dulu ya. Lanjut dulu. Jadi itu ada salah satu sahabat Nabi yang justru kayak dia kan punya keluarga di Makkah, jadi mau kasih tahu nek ini lo mau ada pasukan sana gitu. Jadi bocor, teman-teman, nggak jadi rahasia lagi, tapi bocor. Jadi itu. Kemudian Rasulullah itu memanggil sahabatnya. Siapa namanya? Hatib. Ya, Hatib itu sahabat Nabi yang dipercaya, tapi justru membocorkan misi Rasulullah. Nah, ketika ditanya, beliau Hatib itu memberitahu alasannya kenapa kok malah dikasih tahu. Kira-kira Nabi gimana? Lemah. Itulah Nabi teman-teman. Ya. Kalau kita beda ya, kita beda. Kalau dikecelakan dikit aja langsung gitu, marah gitu. Tapi Nabi enggak seperti itu. Nabi justru malah apa? Malah yang nanya dulu, latar belakangnya kenapa kok bisa bocor? Karena hati itu khawatir dengan keluarganya yang ada di dan dia tidak mau umat Islam justru yang menghancurkan
terkait dengan sebab ya, peristiwa Fatu Makkah. Yang pertama, pokoknya nanti yang di situ sebabnya apa? Sebab atau latar belakang Fatu Makkah apa? Kemudian yang kedua, ibrahnya, ibrah lagi ya, ibrah hikmahnya. Jadi sikap Rasulullah itu ketika Fatu Makkah ya, dua orang nanti didiskusikan, kemudian di akhir nanti ada yang mewakili di depan. Oke, paham? Ya, oke. Ada yang mau maju? Silakan. Silakan maju. Oke. Ayah dan Bunda silakan maju ke depan untuk presentasi. Yang lain didengarkan ya. Dan nanti kalau ada yang mau menanggapi silakan di akhir setelah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyebab Fatu Makkah itu dilatar belakangi oleh peristiwa ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh Bani Bakr, yang dimana perjanjian Hudaybiyah itu berisi bahwa siapa saja boleh memilih kubu manapun. Akhirnya Bani Khuza'ah memilih untuk bergabung kepada kaum muslimin dan Bani Bakr memutuskan untuk bergabung kepada Bani Quraisy. Namun Bani Bakr memutuskan untuk memerangi Bani Khuza'ah. Namun Bani Khuza'ah melaporkannya kepada Rasulullah. Akhirnya dari pihak Bani Quraisy, yaitu dari mana dari Abu Sufyan, merasa kalau mereka melanggar perjanjian dan berusaha untuk supaya agar tidak diketahui oleh Rasulullah dengan berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib menolaknya. Akhirnya Rasulullah awalnya memutuskan untuk menyerang Makkah dengan mengirimkan 10 pasukan. Namun berita yang bocor oleh salah satu seorang sahabat yang dimana keluarganya berada di Mekah. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk merubah dari penyerangan dengan menjadi penaklukan kota Mekah, yang dimana berlangsung damai tanpa ada perseteruan. Hikmah dari Fatu Makkah adalah untuk selalu memaafkan, berbijaksana dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam menghadapi sesuatu. Dan selalu hadir meskipun ya selalu memaafkan bahkan ketika apapun kesalahannya yang bisa dimaafkan. Bijaksana, tidak tergesa-gesa dalam menentukan satu perkara. Dan adil betul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan nih untuk yang kelompok 1 ya. Luar biasa tadi presentasinya ya. Jangan lupa ya, pertemuan selanjutnya kita pelajari tentang itu strategi ya. Kenapa Fatu Makkah penaklukannya bisa menang ya gitu. Itu minggu depan ya. Tuh. Oke, jangan lupa juga dikerjakan tadi PR-nya ya. Jangan lupa belajar, semangat terus pokoknya teman-teman ya. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa bersama asal ya teman-teman. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dari saya kurang mohon maaf, sampai ketemu lagi, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita perlu
segelas air. Iya, bisakah Anda menuangkan segelas air? Jadi kelas ini udah pintar-pintar ya. Tadi malam belajar nggak? Iya, belajar ya. Selanjutnya yaitu kata teknik. Apa itu kata teknik? Siapa yang tahu? Kata yang hanya digunakan dalam Satu bidang. iya satu bidang. Contohnya di bidang kedokteran, misalnya stes, terus misalnya juga nama-nama penyakit. Nah itu kan hanya digunakan dalam satu bidang saja. Yang selanjutnya yaitu adalah konjungsi. Apa itu kata konjungsi? Sambung. Iya, kata sambung boleh, kata hubung boleh. Contohnya apa? Kata ya, dan atau pinter semua kelas ini. Terus selanjutnya yaitu adalah kalimat bilangan. Kalimat bilangan cirinya bagaimana? Iya, ada angkanya. Jadi dalam satu kalimat itu ada angkanya, itu bisa dikatakan sebagai kalimat bilangan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, di sini ada karena sudah berhubung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada lembar kerja, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi kelompok satu ini akan mencari mengenai struktur teks prosedur. Nah, di sini lembar kerjanya, kemudian ada teksnya, ya. Oke, silakan dikerjakan. Terus yang kelompok dua ini mencari kaidah kebahasaannya. Langsung diisi dalam kolom-kolom tersebut. Yang boleh kalian menggunakan gadget kalian, yang penting ada kuotanya, ya. Ya, apakah sudah selesai semuanya? Ya. Nah, apakah gadgetnya digunakan dengan semaksimal mungkin? Ya, oke. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang ingin mulai pertama? Oke, kelompok dua dulu ya. Nah, silakan berdiri di depan teman-teman kalian, terus kemudian kalian menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kalian. Oke, kita mulai. Silakan kelompok dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang kaidah kebahasan. Apakah kedengaran? Ya, ayo lebih keras. Kata kerja perintah contohnya didirikan memanaskan tambahkan kata kerja teknis anti depresan penambahan terdapat juga hubungan kalimat bilangan juga Oke. Nah, itu untuk teksnya di sini itu sudah ada di diri kalian ya, bisa dibuka di HP kalian. Penugasan dari teksnya di situ tuh sudah ada dengan dirinya itu ya. Terus silakan, apakah sudah cukup menyampaikan hasil? Oke, selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kelompok yang lain. Oke, kelompok satu ingin bertanya.
lihat RTP-nya. RTP-nya. Saya tanya lagi, misalkan nanti ada yang mengalami kesulitan ketika Anda menyampaikan, nanti bagaimana Anda untuk mengatasinya? Ya pastinya setiap presentasi masih akan ada yang mengalami itu ya. Dan nanti akan ada tindak lanjut dari saya, mungkin ada disampaikan lagi, mungkin yang bagian mana yang masih dianggap sulit, Tanyakan kepada sesuai. ya bagian anak ini yang mana kira-kira yang perlu diulang atau gimana, kira-kira ada yang sulit ya ditanya dulu. Nanti kalau kita tahu bagian mana yang sulit, baru ditindaklanjuti. Nanti kira-kira setelah pembelajaran ini, harapan Anda anak bisa menguasai apa? Mengerti tentang apa? Yang pertama pastinya mengerti tentang peristiwa itu satu mata. Kemudian yang paling penting dari pembelajaran sejarah itu bukan hanya materinya saja, tapi ibrah apa, hikmah apa yang dapat diambil dari peristiwa masa lalu itu dalam kehidupan sekarang maupun yang akan. Jadi bagus, Mbak. Nanti kita cek di waktu Anda mengajar di kelas. Insyaallah nanti saya akan mengecek langsung dan semoga nanti bisa mengaplikasikan apa yang sudah Anda rencanakan ini ya. Terima kasih. Saya silakan. Terima kasih.